Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 56. Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka ke desa yang lain. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hidup di dalam keragaman bukanlah hal yang mudah. Adalah sesuatu yang insani apabila orang cenderung lebih menyukai, lebih mudah menerima orang lain yang memiliki makin banyak kesamaan dengan dirinya. Sama sukunya, sama agamanya, sama adat istiadatnya, dan sama yang lain-lain. Namun bisa dibayangkan apa yang akan terjadi manakala kecenderungan itu dibiarkan merajalela. Niscaya akan muncul konflik, pertentangan, bahkan permusuhan yang bisa merusak kedamaian dalam kehidupan bersama. Sejarah menunjukkan bagaimana perilaku yang didasarkan oleh kecenderungan seperti itu akhirnya menjadi perilaku yang destruktif. Berapa banyak nyawa melayang, harta benda musnah oleh karenanya. Teks kita menceritakan peristiwa yang terjadi tak lama sesudah Yesus dimuliakan di sebuah gunung. Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem untuk menggenapi tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Ia memilih rute yang paling singkat, dan untuk itu Yesus serta rombongannya harus melewati wilayah yang ditinggali oleh orang-orang Samaria. Sejarah mencatat bahwa memang sudah berabad-abad ada permusuhan antara orang Samaria dengan orang Yahudi karena perbedaan status etnis dan adat istiadat dalam praktik keagamaan khususnya. Orang-orang Samaria aslinya adalah orang Yahudi yang tidak terbawa ke pembuangan Babel. Lalu mereka kawin-mawin dengan etnis lain di Palestina. Mereka juga mengembangkan praktik keagamaan yang berbeda dengan Yudaisme. Oleh karena itu, di mata orang Yahudi, mereka dianggap tidak murni, mereka dipandang rendah. Gayung bersambut. Sikap itu direspons dengan sikap yang serupa oleh orang-orang Samaria. Nah, daerah yang akan dilewati Yesus dan rombongannya biasanya dihindari oleh orang-orang Yahudi. Mereka lebih suka memilih rute lain, sekalipun lebih jauh karena harus memutar. Sebab orang-orang Samaria yang tidak suka wilayahnya dilewati orang Yahudi yang mau pergi ke Yerusalem akan mempersulit mereka. Yesus sengaja memilih rute itu karena rupanya Yesus ingin berbagi kasih dengan orang-orang Samaria itu. Ternyata benar, niat baik Yesus ditolak. Ayat 53 mencatat, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem.
Apa yang dilakukan orang-orang Samaria itu membangkitkan kemarahan dalam diri Yakobus dan Yohanes. Mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Sangat menarik tanggapan Yesus. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Sikap Yesus ini menunjukkan bagaimana Yesus bisa memahami perilaku orang-orang Samaria itu. Yesus memahami mengapa mereka bersikap seperti itu. Dan karenanya Yesus tidak mau merespons dengan balas memusuhi. Bukankah dengan ini Yesus mendemonstrasikan sikap toleransi terhadap mereka yang berbeda? Toleransi tidak identik dengan membenarkan sikap yang muncul dari perbedaan itu. Namun dalam semangat toleransi, sekurangnya orang bisa memahami mengapa orang lain berperilaku tertentu karena berbeda dengan kita. Toleransi adalah keniscayaan jika kita rindu dapat tetap memelihara kedamaian dalam kehidupan di tengah keragaman. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah semesta langit dan bumi, Engkau yang telah menciptakan kami manusia dan menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur bahwa kami berada di tengah-tengah keberagaman sesama kami yang berbeda. Perbedaan itu bila disinergikan menjadi satu, dapat menciptakan sebuah harmoni dan kekuatan yang indah dan luar biasa. Namun perbedaan itu juga dapat membuat konflik di mana-mana. Sama seperti yang terjadi dengan orang Samaria dan orang Yahudi. Yesus memahami hal itu. Karenanya ia menegur Yakobus dan Yohanes manakala mereka hendak membinasakan orang-orang Samaria karena menolak mereka. Namun Engkau ya Yesus melarang dan menegur mereka. Engkau memilih untuk melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya. Mampukan kami, ya Allah, agar kami tidak terdiam dan terpaku pada penolakan karena perbedaan yang ada, tapi kami belajar untuk bertoleransi. Penolakan yang ada tidak harus menghentikan perjalanan kami dan rencana kami. Mampukan kami, ya Allah, untuk berjalan terus sampai ke tujuan. Biarlah Roh Kudus memurnikan hati kami dalam kami belajar untuk bertoleransi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.